Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu gejala umum refluks gastroesofageal dan pengobatannya. Sekarang sekedar gambaran singkat tentang apa itu gastroesophageal reflux dan penyakitnya. Refluks asam terjadi ketika isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Tindakan ini disebut juga dengan regurgitasi asam atau refluks gastroesofagus, dan mengalaminya sesekali adalah hal yang sangat umum. Namun jika Anda mengalaminya lebih dari 2 kali seminggu atau sangat sering maka Anda mungkin dalam keadaan tidak baik. Jika tidak ditangani, terkadang dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Namun kebanyakan orang dapat mengatasi ketidaknyamanan GERD ini dengan perubahan gaya hidup dan obat-obatan lain yang dijual bebas. Meskipun beberapa penderita GERD mungkin memerlukan pengobatan yang lebih kuat atau pembedahan untuk meringankan gejalanya. Jadi sekarang mari kita lihat apa saja gejala GERD. Gejala utama penyakit refluks gastroesofageal adalah refluks asam. Refluks asam dapat menyebabkan rasa terbakar yang tidak nyaman di dada yang dapat menjalar ke leher dan tenggorokan. Perasaan ini sering disebut dengan mulas. Jadi jika Anda menderita refluks asam, Anda mungkin merasakan rasa sar atau pahit di bagian belakang mulut. Ini mungkin juga menyebabkan regurgitasi makanan atau cairan dari perut ke mulut. Ada juga beberapa gejala GERD lainnya seperti mual, nyeri dada, nyeri saat menelan, kesulitan menelan, batuk kronis, suara serak, dan bau mulut. Jadi jika Anda mengalami gejala refluks asam lebih dari 2 kali seminggu, Anda mungkin mengalami kondisi yang disebut penyakit refluks gastroesofageal, juga disebut GERD. Sekarang berbicara tentang pilihan pengobatan. Untuk mengelola dan mengurangi gejala GERD, dokter Anda mungkin menyarankan Anda untuk melakukan perubahan gaya hidup tertentu seperti menjaga berat badan sedang pada individu yang kelebihan berat badan, berhenti merokok jika Anda merokok, menghindari makan besar yang berat di malam hari, menunggu beberapa jam setelah makan untuk berbaring, dan meninggikan kepala saat tidur. Dokter Anda mungkin menyarankan untuk mengonsumsi obat yang dijual bebas. Semua obat ini dapat menimbulkan efek samping. Jadi bicarakan dengan dokter Anda tentang pilihan mana yang terbaik untuk Anda. Antasida telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan pasien penderita dispepsia dan penyakit refluks asam. Biasanya digunakan untuk gejala refluks asam dan GERD yang sesekali dan ringan. Antasida merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam klorida lambung membentuk garam dan air. Fungsi utamanya adalah menurunkan keasaman lambung. Antasida dosis tunggal yang diminum 1 kali dan setelah makan dapat secara efektif menetralkan asam lambung hingga 2 jam. Berikut beberapa hal yang perlu Anda ingat jika Anda sedang mengonsumsi antasida yang mengandung magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Selalu konsumsi antasida yang mengandung magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida secara bersamaan. Hal ini akan mengurangi efek samping gangguan lambung seperti sembelit dan diare. Jika Anda memiliki masalah ginjal maka hindari penggunaan obat ini dalam jangka panjang, karena magnesium dan aluminium diserap dan dikeluarkan oleh ginjal. Satu hal lagi yang harus Anda ingat bahwa antasida dapat mempengaruhi penyerapan obat lain seperti tetrasiklin, fluoroquinolon, itraconazole dan zat besi. Harus ada jeda minimal 2 jam antara antasida dan obat lain. Selain itu, jika Anda mengonsumsi antasida hampir setiap hari, Anda mungkin memerlukan obat yang lebih kuat. Penghambat H2 seperti cimetidine, ranitidine, famotidine, dan nizatidine menekan sekresi asam. Jika Anda mengalami sakit MA atau demam dispepsia lebih dari 3 kali dalam seminggu, maka Anda bisa mengonsumsi obat antasida atau H2 blocker. Antasida memberikan bantuan lebih cepat dibandingkan dengan H2 blocker. Namun efek antasida hanya bertahan sebentar, biasanya 1 hingga 2 jam, sedangkan H2 blocker efektif hingga 6 hingga 10 jam.
Tapi inilah poin pentingnya, kapan harus mengambilnya. Sebaiknya diminum 30 menit sebelum makan agar efektif. Jika diminum setelah makan, Anda tidak akan mendapatkan manfaat yang dibutuhkan dari obat ini. H2 blocker juga terbaik untuk sekresi asam di malam hari dan merupakan obat yang sangat aman. Namun, penting untuk dicatat bahwa salah satu jenis penghambat H2 yaitu ranitidine baru-baru ini ditarik kembali oleh FDA karena mengandung bahan N-nitrosodimetilamia yang dikenal sebagai karsinogen. PPI seperti omeprazole, pantoprazole, isomaprazole, rabeprazole juga menurunkan jumlah asam lambung yang dihasilkan. Karena cenderung bekerja lebih baik daripada H2 blocker, obat ini lebih membantu dalam penyembuhan lapisan esofagus yang rusak ketika seseorang menderita GERD untuk sementara waktu. Berikut beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui tentang PPI. Jika Anda mengonsumsi PPI dengan makanan, maka bioavailabilitasnya menurun hingga 50%. Dengan kata sederhana, pengobatan akan efektif 50%. Jadi waktu terbaik mengonsumsi PPI adalah kurang lebih 1 jam sebelum makan. Biasanya dosis yang dianjurkan adalah sekali sehari. Ini meredakan gejala terkait GERD pada 85 hingga 90% pasien. Pada beberapa orang, dosis 2 kali sehari mungkin diperlukan. Dalam kasus GERD, gejala dapat muncul kembali dalam waktu 6 bulan setelah penghentian pengobatan. Dalam hal ini, diperlukan terapi pengobatan jangka panjang di bawah bimbingan dokter. PPI adalah obat yang sangat aman dan tidak memiliki efek samping yang serius. Pilihan lain yang tersedia adalah agen prokinetik. Pada kerongkongan manusia yang sehat, menelan menginduksi gerak peristaltik primer. Ini adalah kontraksi yang menggerakkan makanan ke kerongkongan dan seluruh sistem pencernaan Anda. Pada gilirannya, refluks gastroesofageal memicu gelombang kedua kontraksi otot yang membersihkan esofagus, mendorong makanan turun melalui sfinkter esofagus bagian bawah, dan masuk ke lambung. Namun, pada beberapa orang, sfinkter esofagus bagian bawah berelaksasi atau terbuka secara spontan, sehingga isi lambung termasuk asam dapat masuk kembali ke esofagus. Prokinetik membantu memperkuat sfinkter esofagus bagian bawah dan mencegah refluks asam. Agen yang paling banyak dipelajari termasuk betanacol, metoclopromide, domperidone, dan sesaprite. Ini digunakan sebagai agen tunggal atau dalam terapi kombinasi. Agen lain yang berguna adalah penghalang busa. Penghalang busa adalah tablet yang terdiri dari antasida dan bahan pembusa. Begitu tablet sampai ke lambung, tablet itu hancur dan berubah menjadi busa yang mengapung di atas cairan isi lambung. Ini adalah semacam penghalang fisik yang mencegah refluks cairan. Pada saat yang sama, antasida yang terikat pada busa menetralkan asam yang bersentuhan dengan busa. Jadi, ini mempunyai efek ganda. Tablet paling baik diminum setelah makan, saat perut buncit dan saat berbaring, keduanya saat kemungkinan besar terjadinya refluks. Penghalang busa biasanya digunakan dengan obat lain. Dalam kebanyakan kasus, perubahan gaya hidup dan pengobatan sudah cukup untuk mencegah dan meringankan gejala GERD. Namun terkadang, pembedahan diperlukan. Misalnya, dokter Anda mungkin merekomendasikan pembedahan jika perubahan gaya hidup dan pengobatan saja tidak dapat menghentikan gejala Anda. Mereka mungkin juga menyarankan pembedahan jika Anda mengalami komplikasi GERD. Ada beberapa jenis operasi yang tersedia untuk mengobati GERD termasuk fundoplikasi, di mana bagian atas perut dijahit mengelilingi kerongkongan, dan operasi bariatrik biasanya dianjurkan bila dokter Anda menyimpulkan bahwa GERD Anda mungkin diperburuk oleh terlalu banyak berat badan. Mengobati mulas yang terjadi sesekali dengan antasida yang dijual bebas dan beberapa perubahan gaya hidup seperti menunggu beberapa jam untuk berbaring setelah makan biasanya dapat meredakan nyeri. Namun jika Anda mengalami sakit MA lebih dari 2 kali seminggu dan perubahan gaya hidup kecil tampaknya tidak menyelesaikan masalah, Anda mungkin menderita GERD.
Jadi lebih baik konsultasikan dengan dokter Anda yang akan membantu Anda menentukan rencana pengobatan yang paling sesuai untuk Anda. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga Anda menyukai video kami.